Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 1 wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil makalah mengenai HIV dan AIDS. Sebelum itu, perkenalkan saya Adi Prima sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Abdul Jalil Hussein Ayogo, 2 Adelika Ramadhani, 3 saya Adi Prima, 4 Ahmad Farhandani, 5 Aisyah Ariko Mardini, 6 Anggun Julia Pitaloka, 7 Anissa Tamara Panjaitan, 8 Arfiana Dwi Safira, 9 Wirian Firdaus, 10 Bintang Simpariko, 11 Destia Putri, dan yang terakhir ada Diki Ferdiansyah. Oke, sebelum masuk ke materi, aplikasi dan pencegahannya. Dan di bab terakhir yaitu bab 3 ada kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pusaka. Kita masuk ke bab 1. Yang pertama ada latar belakang. HIV adalah penyakit menular pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut data dari World Health Organization atau WHO tahun 2017 menyatakan bahwa 940.000 orang meninggal dengan HIV. Ada sekitar 36,9 juta orang yang hidup dengan HIV pada akhir tahun 2017 dengan 1,8 juta orang menjadi terinfeksi baru pada tahun 2017 secara global. Lebih dari 30% dari semua infeksi HIV baru secara global diperkirakan terjadi di kalangan remaja usia 15 hingga 25 tahun. Diikuti dengan anak-anak yang terinfeksi saat lahir tumbuh menjadi remaja yang harus berurusan dengan status HIV positif mereka. Menggabungkan keduanya ada 5 juta remaja yang hidup dengan HIV. Pada tahun 2017, angka kejadian infeksi HIV dan AIDS baru pada remaja di Asia dan Pasifik menunjukkan bahwa terdapat 250.000 remaja yang menderita HIV dan AIDS. Infeksi HIV baru telah mengalami penurunan sebesar 14% sejak tahun 2010. Ada penurunan 39% orang meninggal karena itu. Kemudian B, tujuan dibuatnya makalah. Membuat pembaca semakin waspada bahaya HIV dan AIDS. Sebagaimana yang dijelaskan di latar belakang, HIV dan AIDS adalah salah satu penyakit yang mematikan yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya di bab 2 ada pengertian HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Kemudian B, penyebab HIV. B, penyebab HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV sesuai dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, vaginal, atau anal. Penggunaan jarum suntik dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan penularan adalah yang pertama, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. C. Gejala-gejala HIV. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlibat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya. Sampai HIV berkembang ke stadium lebih menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan diri ke dokter
akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain adalah diare kronis, pneumonia, atau toksoplasmosis otak. D. Diagnosis. Untuk mendeteksi apakah seorang terinfeksi HIV, dokter akan melakukan tes HIV. Screening dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urin pasien untuk diteliti di laboratorium. Jenis screening untuk mendeteksi HIV adalah 1. Tes antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 2-8 minggu setelah terinfeksi. Tujuannya adalah agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Tes kombinasi antigen dan antibodi. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi protein P24 yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-4 minggu setelah pasien terinfeksi. 3. Tes asam nukleat atau nucleic acid test, yaitu NAT. Tes ini disebut juga sebagai tes RNA. Tes ini mendeteksi keberadaan virus HIV dalam tubuh dan dapat dilakukan 10 hari setelah terinfeksi. Namun harga tes ini cukup mahal. Bila hasil screening menunjukkan pasien terinfeksi HIV, yaitu HIV positif, maka pasien perlu menjalani tes lebih lanjut. Selain untuk memastikan hasil screening, tes tersebut bertujuan untuk membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita pasien dan menentukan metode pengobatan yang tepat. Sampai screening tes dilakukan dan mengambil sampel darah pasien untuk diteliti di laboratorium. Berapa tes tersebut antara lain? Yang pertama yaitu hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Makin sedikit jumlah CD4, makin besar pula kemungkinan seseorang menderita AIDS. Pada kondisi normal, jumlah CD4 berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik. Infeksi HIV berkembang menjadi AIDS bila hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik. Pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Pemeriksaan viral load bertujuan untuk menghitung kira-kira seberapa banyak jumlah virus di dalam tubuh penderita HIV. Selain itu, tes ini bertujuan untuk menilai efektivitas terapi HIV. Jumlah virus di dalam tubuh digambarkan dengan jumlah RNA atau materi genetik virus. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mili darah bisa menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau infeksi sudah lama terjadi dan tidak tertangani. Sementara itu, jumlah RNA di bawah 10.000 kopi per mili darah menandakan perkembangan virus tidak terlalu cepat. Meski begitu, jumlah virus dalam rentang ini tidak tetap dapat menyebabkan kerusakan secara perlahan pada sistem kekebalan tubuh. Terapi HIV akan diteruskan sampai hasil tes viral load tidak terdeteksi atau kurang dari 20 kopi per mili. Hasil tes viral load yang tidak terdeteksi dapat menurunkan kemungkinan komplikasi penyakit ini secara signifikan. Tes resistensi obat. Beberapa subtipe HIV diketahui kebal terhadap obat anti-HIV. Melalui tes ini, dokter dapat menentukan jenis obat anti-HIV yang tepat bagi pasien. Pengobatan HIV. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. F. Komplikasi. 1. Pneumocystis pneumonia atau PCP. Komplikasi HIV dan AIDS bisa memicu terjadinya PCP. Infeksi jamur ini bisa menyebabkan penyakit parah. Di Amerika Serikat, PCP masih menjadi penyebab pneumonia paling umum pada orang yang terinfeksi HIV. 2. Kandidiasis. Kandidiasis adalah komplikasi HIV yang terbilang umum. Kondisi ini menyebabkan peradangan dan lapisan putih tebal di mulut, lidah, kerongkongan, atau vagina. 3. Tuberkulosis. Di beberapa negara, tuberkulosis adalah infeksi oportunistik paling umum yang terkait dengan HIV.
Penyakit menjadi penyebab utama kematian di antara orang-orang dengan AIDS. 4. Cytomegalovirus. Virus herpes yang umum ini ditularkan melalui cairan tubuh seperti air liur, darah, urin, air mani, ASI. Sistem imun yang sehat akan menonaktifkan virus, sehingga virus tetap tidak aktif di tubuh manusia. Ketika sistem kekebalan tubuh melemah akibat AIDS, virus dapat muncul kembali. Hati-hati, kondisi bisa menyebabkan kerusakan pada mata, saluran pencernaan, paru-paru, atau organ lainnya. Meningitis Cryptococcus. Meningitis adalah peradangan pada selaput dan cairan yang mengelilingi jamur yang ditemukan di tanah. G. Pencegahan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan penularan HIV. 1. Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. 2. Tidak berganti-ganti pasangan seksual. 3. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual. 4. Menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. 5. Mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, pengobatannya, dan terutama bagi anak remaja. Bab 3. A. Kesimpulan dan saran. HIV dan AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya, sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling sering secara reproduksi dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. AIDS secara sosial tidak terlihat atau invisible. Meski demikian, kerusakan yang ditimbulkan sangatlah nyata. HIV dan AIDS karena sifatnya yang sangat mematikan sehingga menimbulkan rasa malu dan pengucilan dari masyarakat yang kemudian akan menggiring pada bentuk-bentuk pembungkaman, penolakan, stigma, dan diskriminasi. Pada hampir semua sendi kehidupan, hampir semua orang yang diduga terinfeksi AIDS tidak memiliki akses terhadap tes HIV. Inilah yang membuat usaha-usaha penjagaan dan penyembuhan terjadi sangat rumit. Program pencegahan penyebaran HIV dan AIDS terus segera dilaksanakan, tak terkecuali lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Masa depan bangsa ini harus segera diselamatkan. Caranya adalah dengan mendidik dan membimbing generasi muda secara intensif agar mereka mampu menjadi motor penggerak kemajuan dan mendorong perubahan ke arah yang lebih dinamis, progresif, dan produktif. Dengan demikian diharapkan kedepannya bangsa ini mampu bersaing dengan bangsa lain, dengan negara lain. Agar mencapai mimpi tersebut, remaja Indonesia harus tumbuh secara positif dan konduktif, serta sebisa mungkin dijauhkan dari terlibat kenakalan remaja. Inilah tantangan real yang kita hadapi sebagai guru dan orang tua. Sudah sedemikian lama fenomena maraknya kenakalan remaja ini dibiarkan begitu saja, seolah hanya ditangani dengan asal-asalan. Pemerintah sebagai pemegang utama kebijakan juga dapat menjalankan perannya, yaitu membuat undang-undang pendidikan, undang-undang teknologi komunikasi yang mengatur tayangan yang layak diakses internet, televisi, dan media massa, serta membangun aparat kepolisian yang kuat dan dengan permasalahan remaja yang terkena HIV dan AIDS di kalangan masyarakat diakibatkan pergaulan bebas remaja
yang tidak terpantau. Dengan sebab itu penulis berharap ada pengawas dari orang yang bertanggung jawab. Oke, sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.